Jangan ayat yang kita sampaikan orang gak akan terima, tapi nyatakan kasih. Catat, Tuhan Yesus menggambarkan Injil itu dengan 4 hal yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Catat ini ya. Maka itu the last Jesus harus terjadi betul dalam diri kita kalau kita tahu. Ya, 4 Injil itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan 4 hal saja. Dan semuanya merupakan kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, Injil itu adalah air. Masih ingat katanya itu? Yohanes 7, nanti saudara baca sendiri. Betul? Injil itu air bukan? Air kehidupan. Coba salah seorang baca Yohanes 7 ayat 38. Nah, air itu kebutuhan mutlak atau kebutuhan pokok? Mutlak, betul. Air bukan kebutuhan pokok. Maka itu dalam kebutuhan pokok, 9 kebutuhan pokok air gak dimasukkan. Karena air bukan kebutuhan pokok, kebutuhan mutlak manusia. Jadi kalau Injil itu adalah air, orang gak akan menolak air. Kecuali orang patah hati ingin mati tapi takut bunuh diri. Oke. Lihat Yohanes 7:38. Nah, ini kriteria yang kedua, lebih mudah. Barang siapa yang apa? Percaya kepada Yesus dengan, nah ini yang kurang itu di sini. Percaya bagaimana? Ayo baca, percaya bagaimana? Gak cuma percaya, loh, ada kriteria percaya itu. Barang siapa percaya kepadaku seperti, nah itu yang penting, guys, jangan lupa. Karena menurut ayat ini, ternyata kurang lebih 90% orang Kristen hanya percaya kepada Yesus, tetapi tidak seperti yang dikatakan kitab suci. Gila nggak? 90% kira-kira. Apa bedanya hanya percaya Yesus dan percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci? Beda. Yang percaya kepada Yesus seperti dikatakan kitab suci, jadi kitab suci nulis apa saja kita ngikuti. Amin kan lagi, saudara. Maka terjadi apa dalam hidup orang itu? Baca Alkitab, saudara. Maka dari mananya, dalamnya akan apa, mengalir apa? Salah, baca yang jelas. Satu atau banyak aliran. Nah itu dia, plural bukan singular. Aliran air hidup. Jadi kalau kita ini percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, maka air itu akan mengalir. Dan ingat, tidak ada orang menolak air di dunia. Orang bisa menolak makanan, apalagi yang perempuan paling sulit. Saya tuh heran nih, kenapa kok orang perempuan takut gemuk? Padahal kita berkata loh, diberkati subur, nggak apa-apa gemuk itu. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, saudara, untuk pengantin laki, saya harus tambahkan 2 kalimat. 1, selingkuh mati. Nggak berani ngomong itu, nggak jadi kawin, saya bilang. Nomor 2, katakan pada calon istrimu, aku terima kamu, baik kurus maupun gemuk. Harus ya. Karena zaman sekarang banyak suami kurang ajar, nggak mau istrinya gemuk. Janjinya kalau besok nikah, awas. Tidak ada syarat. Harus ukuran sekian pinggangnya, awas kamu. Saudara ingat ya, hormon perempuan itu beda dengan hormon laki-laki. Kita harus menghargai. Hormon perempuan itu lebih cepat melaranya pada hormon laki-laki. Amin. Belum betul. Maka itu awas kalau ada suami nggak mau istrinya gemuk. Serius itu. Oke? Nah, maka itu orang bisa menolak makanan, tapi orang nggak bisa menolak air. Betul? Nomor 2, Injil itu adalah terang. Matius 5, 13-16, nggak usah dibaca itu, catat saja. Injil itu adalah terang. Saudara, semua manusia di dunia sangat membutuhkan terang, kecuali petapa yang nggak suka terang. Jadi terang itu adalah Injil. Nomor 3, masih Matius 5 ayat 13-16. Injil itu adalah garam. Betul? Nah, banyak orang menolak gula karena memang tidak sehat. Begitu yang hobi makan gula, cepat bertobat sebelum cepat mati kamu. Belum benar. Manis itu sangat berbahaya buat ginjal. Tapi manusia tidak bisa menolak garam, sebab tubuh kita memerlukan garam. Ada ukurannya. Jangan makan garam sehari 1 sendok makan. Ya, tahu bedanya garam dengan gula? Beda. Kehidupan, semua kehidupan memerlukan garam. Tanah saja perlu garam.
Hebat sekali garam itu. Nah, bayangkan dari 4 ke 3 dulu. Air, terang, dan garam. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin Yesus ditolak orang. Itu tidak mungkin. Kalau sampai Yesus ditolak orang, maka salesman-nya yang salah. Contohnya, suatu hari ada orang ketuk rumah saudara, oh salesman. Tanya jual apa? Jual parfum. Wah, ini terkenal. Terus saudara cium, tapi bau badan orang itu minta ampun. Laku nggak parfumnya? Jawab, laku tidak parfumnya? Ya nggak laku. Nah, seperti itu. Kalau sampai Injil ditolak orang, yang salah pasti kita. Karena air, terang, dan garam tidak mungkin ditolak. Karena semua orang membutuhkan. Cuma caranya, bagaimana kita ngomong? Kemarin saya ketemu seseorang. Saya baru nginjili seorang Islam. Bagaimana cara saya menyebutkan? Yesus atau Isa? Saya bilang, gak usah dua-dua. Loh, ini konsep yang salah. Kita harus datang kepada seseorang itu. Yesus itu seperti air. Artinya bisa menyesuaikan diri di semua tempat. Jadi kalau kita ketemu orang yang susah, ceritakan Yesus yang bisa menghibur. Jangan ngomong, gak bertobat masuk neraka. Gak ada urusannya. Oh, ya orang lari dong kalau langsung kita ngomong seperti itu. Bukan begitu cara kita bersaksi. Bukan. Kedua, anak kami itu, mereka itu masih muda. Ini kedua kali mereka ke gereja ikut kebaktian. Ini baru kedua kali. Kali pertama tanggal 16 Mei. Itu kali pertama mereka ikut gereja, dan ini kedua kali. Tanya mereka, saya nggak pernah ngomong, nggak pernah khotbahin mereka soal surga, neraka, Tuhan, enggak. Saya cuma ajarin mereka apa itu hidup. Untuk mereka tahu. Jadi itu cara saya untuk bertemu dengan orang-orang itu. Menyatakan jelas Jesus. Kita harus tahu konsepnya. Kita bawa kemana. Orang-orang itu sesuai keperluan. Jadi jangan pakai metode apapun juga. Siapa dulu pernah ikut pelajaran penginjilan, lalu pakai 4 hukum rohani, ilustrasi jembatan? Ada yang pernah ikut itu? Masa nggak ada? Kasihan betul. Ada? Jadi 4 hukum rohani dan ilustrasi jembatan. Jadi artinya ini terpisah. Ini jurang ini memisahkan kita. Sebelah kanannya Tuhan, sebelah kirinya itu kita. Nah, saudara, saya pernah punya cerita lucu. Ya karena disuruh. Jadi hari itu setelah kami belajar penginjilan, kami diutus. Ada yang ke ke park itu misalnya, ke toko-toko, pusat pertokoan, ada ke tempat, ke pantai, kami di Surabaya, ada yang ke rumah sakit dan macam-macam. Saya dapat bagian ke rumah sakit. Nah, karena ajarannya cuma pakai 4 hukum rohani dan ilustrasi jembatan, maka ketika sampai di satu ranjang pasien, ini opa-opa sudah. Ya, terus saya ngomong, saya kenalan dulu kan ada ajar gitu, ya. Saya ngomong panjang lebar soal ilustrasi jembatan. Ternyata opa itu bilang, opa ini nggak butuh jembatan, butuh sembuh. Mati saya nggak bisa ngomong lagi sudah. Karena salah masuknya. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus ingin dikenal oleh dunia, nyatakan sesuai kebutuhan orang itu. Yang keempat, ini paling hebat dari 4 itu, yang nomor 4 ini paling hebat. Setelah air, terang, dan garam, kasih. Kasih. Saudara, dengar baik-baik. Ini hal yang hebat. Satu-satunya tulisan di dunia ini yang menuliskan what is love itu cuma 1 Korintus 13. Tidak ada tulisan apa saja di dunia yang pernah memberi definisi setegas 1 Korintus 13. Kalau cinta itu semua nulis, lagu-lagu juga cinta semua. Beda loh saudara antara love dengan lust. Indonesia pakai 2 kata juga, kasih dengan cinta. Ingat ya, waktu kalian pacaran tidak boleh ada unsur cinta. Loh, apa bedanya? Nah, banyak yang nggak tahu. Maka itu kita ceritakan kepada teman-teman kita, bedanya kasih dengan cinta. Ingat, kalau saya lanjutkan, korban cinta itu pasti perempuan.